Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifki Juwan di kanal Edukasi Hukum LBH Sororaya. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya bagaimana hukum menjalin kasih di Indonesia. Oleh karena itu, saya akan menjabarkan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, ketika kita mengajak kencan pasangan atau calon gebetan kita tanpa persetujuan atau orang tuanya tidak mengetahui, dengan maksud kita untuk menguasai baik di dalam maupun di luar perkawinan, maka perbuatan yang kita lakukan tersebut dapat dikenakan pasal KUHP pasal 332 ayat 1. Yang kedua, ketika kita memberi barang atau sesuatu kepada pacar kita, barang yang kita berikan kepada pacar kita tersebut termasuk dalam hibah. Nah, dalam pasal KUH Perdata ayat 166, 6 dan 1687, barang hibah tersebut tidak dapat dikembalikan atau kita minta kembali apabila kedepannya hubungan kita putus sama pacar kita. Yang ketiga, dan yang paling sering terjadi, apabila kita membuat pacar kita terluka. Nah, hukum di Indonesia ini membagi dua tentang hal tersebut, yaitu secara verbal dan fisik. Secara fisik dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, diatur dalam pasal 351 ayat 123, yang apabila kita penganiayaan secara rendah atau secara kecil, ringan, dapat dipenjara dengan hukuman maksimal 2,5 tahun dan dendanya 4,5 juta. Apabila penganiayaan berat, kita dapat dijerat maksimal 5 tahun, dan apabila sampai menyebabkan kematian dapat dijerat dengan ancaman hukuman 7 tahun. Yang keempat, yaitu apabila kita berduaan di kamar hotel dan pasangan kita adalah anak di bawah umur, maka kita dapat dengan ancamannya yaitu persetujuan dengan anak ataupun perbuatan cabul dengan anak. Namun dalam menerapkan pasal tersebut harus polisi atau pihak yang berwenang harus menggunakan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindakan tersebut benar-benar telah terjadi dan merupakan tindakan pidana. Yang terakhir, apabila pacar kita menyebarkan video tidak senonoh atau foto yang tidak senonoh ketika kita putus, maka dapat diancam oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda 6 miliar, dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sekian edukasi hukum yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus video-video edukasi hukum di kanal LBH Sororaya. Terima kasih.